Mutu pendidikan harus sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, kini berlomba memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan. Untuk mengimbangi kualitas pendidikan di Sumatera Selatan, lembaga pendidikan swasta kini memiliki peran yang penting, sama halnya dengan lembaga pendidikan negeri. Masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan untuk menitipkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Seperti halnya dikatakan Profesor Slamet Widodo, pembina Yayasan Harapan Mulia. Dia mendanai dari pembangunan kita. Sama-sama semua kita buka ya, soal mudah-mudahan. Orang tua bagaikan busur, sedangkan anak-anak adalah anak panahnya. Busur yang indah dan mantap akan melesatkan anak panah ke ujung dunia. Siapkah kita menjadi busur yang indah dan mantap? Karena masa kanak-kanak dan remaja adalah masa yang sangat berharga. Masa di mana orang tua membentuk fondasi kepribadian yang tangguh untuk bekal masa depan. My friends are praying, small hearts are begging, give us a chance. Palestina. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alangkah indahnya dirimu bila hari ini Allah mudahkan kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mereka orang-orang yang lapar, orang-orang yang susah, orang-orang miskin, anak-anak yatim duafa. Masya Allah, luar biasa. Satu karunia jika Allah mudahkan kita semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah sukses mengoptimalkan lembaga pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, kini Yayasan Harapan Mulia Palembang mulai mengembangkan tingkat sekolah menengah atas. Peresmian gedung SMA IT Harapan Mulia dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2022. Dan diharapkan memberi warna baru yang akan menjadi salah satu pusat pendidikan yang berkarakter dan unggul di wilayah Sumatera Selatan. Gedung SMA IT Harapan Mulia di Jalan R. Wahidin Talang Semut, Palembang, diresmikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan dihadiri beberapa tokoh penting di wilayah Sumatera Selatan. Herman Deru mengatakan, pendidikan yang berkarakter adalah salah satu modal bagi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga munculnya sekolah yang berkualitas dan unggul di bidang keagamaan diharapkan dapat berkontribusi menyiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Di Harapan Mulia ini
yang sudah berkontribusi dari mulai pendidikan dasar sampai SLTA untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya warga Sumsel. Mudah-mudahan sekolah ini terus dipercaya dan terus dapat melahirkan putra-putri intelektual baru di Sumatera Selatan. Gedung SMA IT Harapan Mulia ini terdiri dari 6 lantai, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang berkualitas. Pembina Yayasan Harapan Mulia Palembang, Profesor Slamet Widodo mengatakan, ke depan ia berencana akan mengembangkan sekolah harapan mulia di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini sudah 20 tahun dari Harapan Mulia. Mudah-mudahan ke depan kita akan menyelesaikan rencana-rencana program jangka panjang kita, yaitu untuk mengembangkan Harapan Mulia di kota-kota besar di Indonesia. Ini jangka panjang kita ke sana, dan alhamdulillah sambil sembari kita melengkapi atau menyempurnakan di intern di sini di Palembang, kita sudah merencanakan untuk Harapan Mulia di kota-kota besar di Pulau Jawa khususnya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh Yayasan Harapan Mulia ini mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ditambah dengan kurikulum yayasan, meliputi pembelajaran Al-Quran, pembelajaran agama, hafalan Al-Quran, dan membaca Al-Quran.
Hal ini dikatakan Ketua Yayasan Harapan Mulia, Dr. Hajah Umi Rosidah. Khusus untuk tingkat SMA, Yayasan Harapan Mulia Palembang akan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengarahkan anak-anak dapat melanjutkan sekolah kedinasan dan keluar negeri. Jadi nanti kita itu untuk SMA ya, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengarahkan anak-anak itu untuk sekolah ke luar negeri, ke Jerman, ke Perancis, ke Turki begitu ya. Kita juga ada kerjasama dengan anak-anak yayasan yang mengajarkan anak-anak itu bagaimana untuk bisa masuk ke sekolah kedinasan seperti kepolisian gitu ya, terus kita masuk ke Akabri dan sebagainya. Kita itu outputnya itu adalah anak-anak yang paham, yang ngerti tentang pembelajaran ya, kognitifnya itu kita arahkan, tetapi tidak lepas dari pendidikan agamanya begitu. Sehingga ketika nanti anak-anak itu sudah masuk perguruan tinggi, jadi secara kognitif anak-anak itu mampu mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi, tetapi untuk agamanya itu juga mereka terkendali. Oke, ulangi, keluarkan suara yang kuat, yang semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Allah. Pertama kita ada sikap sempurna. Kita sempurna derajat. Pandangan lurus ke depan. Ya. Tegak. Ambil jadi selebar bau, bukan itu. Selebar bau. Beberapa tokoh di Sumatera Selatan mengapresiasi langkah besar yang diambil oleh Yayasan Harapan Mulia Palembang dalam dunia pendidikan, yang tentu saja akan berdampak besar bagi para penerus generasi bangsa yang beriman, bertakwa, dan memiliki intelektual. Di tempat. Berap. Ya. Tidak usah ikut, saya kanyur dua. Saya salah. Salah tidak? Saya berdiri 2 kali. Henti. Berap. 2 kali. Baik ya, jadi 2 kali. Apresiasi sekali dengan tokoh pendidikan Profesor Slamet yang sangat intens dan berdedikasi untuk pendidikan. Apalagi ini sekarang diresmikan di gedung baru. Kita sudah tahu bahwa Harapan Mulia ini adalah tempat pendidikan anak-anak, termasuk cucu saya juga bersekolah di sini, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Jadi semoga saja sekolah Harapan Mulia ini semakin besar, semakin bermanfaat, dan menelurkan anak-anak didik yang berkualitas dan yang mempunyai akhlak moral yang baik. Tidak hanya itu, pakar pendidikan Sumsel Profesor Zirozi juga sangat menyambut kehadiran para tokoh-tokoh maupun pakar pendidikan Sumsel yang berkontribusi positif dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas dan memiliki keunikan-keunikan, terutama yang memadukan unsur agama, sains, dan teknologi. Mengingat kebutuhan akan pendidikan terus meningkat. Iya, jadi kan kita yang berdua. Nah, sini. Jadi kita
Tapi sekarang banyak anak-anak orang tua itu pengen sekolah yang punya kelebihan-kelebihan tersendiri, dan saya kira apa yang diberikan oleh Yayasan Harapan Mulia ini sangat positif. Ini menjadi pilihan ya untuk masyarakat yang menginginkan sekolah-sekolah yang punya kelebihan ya. Khususnya kalau saya lihat di sini memadukan ya antara agama, sains dan teknologi ya. Sehingga anak-anak lulusannya itu tidak hanya punya kelebihan secara akademik, tapi juga dari segi akhlak kepribadiannya ya. Saya kira inilah nanti profil pemimpin yang kita butuhkan ke depan ya, yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi akhlaknya juga mulia. Salah seorang wali murid, Teddy Melwansyah, mengatakan perkembangan lembaga pendidikan Yayasan Harapan Mulia ini sangat luar biasa pesat dan betul-betul mampu mengikuti tantangan zaman yang mengharuskan generasi muda menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Namun, tetap harus dibentengi dengan ilmu agama yang wajib sebagai bekal menjadi generasi penerus harapan bangsa. Saya mewakili para orang tua, anak-anak, siswa-siswi, pelajar Sekolah Harapan Mulia menyambut baik dan mengucapkan selamat atas diresmikan gedung baru ini. Saya mengikuti dari sejak awal berdirinya Sekolah Harapan Mulia ini, bertahap, perlahan namun pasti, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Hari ini kita sama-sama saksikan kan, begitu megahnya ya gedung yang akan kita resmikan tadi kan. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Harapan Mulia karena anak-anak kami telah dididik, bukan hanya diberi ilmu pengetahuan saja, tapi juga dibekali, dibentengi dengan ilmu agama yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga nanti diharapkan anak-anak kami ini akan menjadi anak-anak yang generasi muda, yang generasi harapan bangsa, generasi unggul ke depan, dan juga generasi yang berakhlak mulia. Mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI, media nomor 1 bangsa. TVRI, media nomor 1 bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI berubah. Reformasi birokrasi. TVRI berubah.
Salah seorang siswa Harapan Mulia, Reski, mengaku selama menuntut ilmu di Harapan Mulia, ia selalu dibimbing oleh para tenaga pengajar yang profesional dan memiliki ambisi yang tinggi untuk mendorong para siswa meraih prestasi. Reski pernah mewakili Harapan Mulia dalam lomba speech competition tingkat Provinsi Sumatera Selatan serta Olimpiade tingkat nasional. Selama di Harapan Mulia, saya mendapatkan banyak kesan pembelajaran, mendapatkan banyak pengalaman juga karena saya dibimbing oleh guru-guru yang sangat memiliki ambisi yang tinggi untuk meraih prestasi. Ya, rasanya sangat very happy, bahagia banget karena banyak banget teman yang support dan juga adik kelas yang sangat ramah, hormat ya. Begitulah, rasanya senang sekali. Apalagi gurunya friendly juga di sini. Kalau kami belajar itu santai, nggak tegang gitu. Meskipun banyak pelajaran materi yang susah, tapi di bawah pembawaannya itu yang sangat baik. Sama halnya dengan Reski, Regina pernah meraih prestasi juara Olimpiade Kimia tingkat nasional berkat dorongan para pengajar di Harapan Mulia. Sangat senang, saya sangat mengesankan, saya mengalami pengalaman yang baru yang belum pernah saya coba. Saya juga meraih prestasi, salah satunya saya memenangkan Olimpiade Kimia tingkat nasional. Suasananya menyenangkan, santai, teman-teman di sekolah juga baik, friendly. 20 tahun berkiprah, diharapkan Harapan Mulia menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memiliki daya saing. Menciptakan generasi-generasi yang berkarakter dan berintegritas yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Dengan semakin menjamurnya lembaga pendidikan terbaik di Kota Palembang, diharapkan kota ini menjadi pilihan bagi para peserta didik, tidak hanya dari Kota Palembang, tetapi dari luar kota maupun luar negeri, untuk datang ke Kota Palembang dengan tujuan bersekolah ataupun berkuliah.